Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Perkenalkan, nama saya Nurjana Khairani. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Prodi Bimbingan Konseling LPTK Universitas Negeri Medan. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 1 Pematang Siantar. Dan dalam video ini saya akan melakukan konseling individual melalui pendekatan rasional emotif behavior terapi dengan teknik ABCDEF yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu, saya boleh masuk? Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya nak, boleh masuk. Ayo silakan duduk. Terima kasih Bu. Ya, siap. Silakan duduk di sini. Gimana kabarnya Naskia hari ini nak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, ibu juga sehat nak. Ibu senang kamu bisa hadir jumpain ibu kesini. Ada nggak ya Bu? Jadi gini nak, setelah ibu melihat hasil dari AKPD kamu dan ada beberapa guru yang melapor ke ibu dan kami melakukan wawancara, kamu ini ada masalah dengan rasa percaya diri kamu. Memang benar nak? Iya Bu. Jadi bagaimana? Kamu ingin membicarakan masalah kamu ke ibu atau bagaimana nak? Boleh Bu. Boleh nak, boleh, dengan senang hati ibu mendengarkan dan membantu menyelesaikan masalah kamu. Nah, jadi kalau kamu mau menceritakan masalah dengan ibu? Oke, jadi sebelum kita melakukan proses konseling ini nak, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses konseling kita ini berjalan dengan lancar. Ya, doa ibu pimpin, doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, nah, di sini ibu senang sekali nih. Akhirnya kamu bisa menjumpai ibu dan ibu ucapkan terima kasih kepada Naskia yang sudah hadir menemui di kantor ibu ini. Nah, jadi kamu tadi sebelum datang ke sini dari mana nak? Dari kelas Bu, habis ujian. Oh, habis ujian ya. Ujian apa tadi? Ujian matematika sama bahasa Indonesia. Ujian matematika sama bahasa Indonesia. Gimana hasil ataupun tadi ujiannya? Yang bahasa Indonesia sih Bu bisa, matematikanya agak ragu. Agak ragu ya. Kenapa ragunya nak? Karena Bu, Naskia itu susah menghitung-hitung, padahal di rumah udah belajar banyak. Oh begitu. Jadi kamu susah berhitung ya nak ya. Tapi malamnya sudah belajar kan? Nah,
Kalau menurut ibu, kamu pasti bisa dapat hasil yang memuaskan. Yang penting kamu berusaha, ya. Jadi di sini kamu harus tetap semangat belajar, walaupun belajar matematika itu mungkin agak sulit ya bagi kami. Nah, jadi di sini kamu tadi mau cerita masalah kamu. Nah, jadi sebelum kamu cerita, Ibu jelaskan dulu ya proses konseling kita ini ya. Nah, jadi proses konseling ini adalah proses di mana pemberian bantuan. Nah, pemberian bantuan ini dilakukan atau diberikan kepada seseorang yang profesional, ya, yang disebut sebagai konselor. Nah, diberikan kepada seseorang yang membutuhkan untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, di sini disebut sebagai konseling. Nah, kalau dalam sekolah, konselor itu ibu. Nah, konseling itu kamu. Nah, proses konseling ini nak dilakukan secara langsung seperti kita ini. Nah, jadi setelah proses konseling ini, itu diharapkan kamu bercerita dengan ibu. Oke, jadi di sini kamu paham kan nak? Paham. Kalau paham, gimana? Kamu mau bercerita apa sama ibu? Mau. Oke. Jadi di proses konseling ini kamu nggak perlu takut, ya. Ibu akan menjaga rahasia, ya. Karena di proses konseling ini ada asas kerahasiaan. Nah, jadi yang tahu masalah Naskia hanya ibu dan Naskia. Nggak akan ibu beberkan ke teman-teman, ke guru, tidak, ya. Terus di proses konseling ini ibu harapkan Naskia jujur dan terbuka menceritakan semuanya, biar ibu mudah, ya, biar ibu mudah membantu menyelesaikan masalah Naskia. Nah, datang ke sini ada paksaan atau bagaimana? Enggak, Bu, enggak ada unsur paksaan. Nggak ada unsur paksaan. Berarti kamu harus sukarela, ya. Kamu harus sukarela menceritakan apapun juga kepada ibu, ya. Jadi paham nggak? Paham, Bu. Oke, kalau misalnya sudah paham dengan prosesnya dan tadi apa yang harus dilakukan sama kamu, kita mulai konselingnya ya, bisa? Bisa. Oke, jadi sekarang coba Kia cerita dulu sama ibu. Jadi Bu, itu Naskia itu ada rasa kurang percaya diri kalau misalnya disuruh tampil, misalnya tampil depan kelas ataupun di depan sekolah gitu, Bu. Oh begitu. Jadi kira-kira masalah itu sudah lama nak? Sudah, Bu. Sudah mulai dari SD. SD kelas berapa nak? Kelas 3. Kelas 3. Jadi sebelum kelas 3 itu Naskia gimana? Percaya diri, Bu, tapi dari kejadian itu jadi Naskia udah nggak percaya diri lagi, Bu. Maaf nak, kejadian yang bagaimana ya nak ya? Jadi Bu, waktu kelas 2 mau naik kelas 3 gitu kan, Bu, ada pensi, Bu, di sekolah Naskia. Jadi Naskia itu ikut tampil cerita bahasa Inggris, Bu. Jadi waktu udah naik panggung, Naskia lupa apa yang mau Naskia bilang. Jadi Naskia itu di panggung itu cuma diam aja. Kawan-kawan Naskia yang di belakang itu pada ngejek-ngejek Naskia, Bu. Jadi Naskia malu. Oh, jadi kejadian yang buat kamu tidak percaya diri pernah menampilkan sesuatu di pensi ya? Tapi karena lupa diejek sama teman, akhirnya kamu malu.
Nah, pada saat itu apa perasaan kamu, nak, selain malu? Sedih Bu. Sedih ya? Ya, ibu bisa merasakan itu, nak. Nah, jadi kalau misalnya lah, nak, dengan kejadian itu, setelah kejadian itu kamu merasakan sedih, terus malu. Nah, kalau tampil di depan kelas pernah nggak, nak? Pernah Bu, tapi ya gitu Bu, malu. Malu ya? Karena ada pengen dapat nilai, makanya maju ke depan ya, tapi nggak maksimal ya. Oke, jadi kalau kamu tidak percaya diri ataupun malu tampil di depan umum, kira-kira apalah yang dipikirkan Naskia? Dipikirkan maksudnya Bu? Yang dipikirkan kamu itu kenapa kamu sampai tidak percaya diri, nak? Karena Bu, teman-teman saya itu lebih pintar daripada saya Bu. Terus teman-teman saya juga lebih cantik daripada saya. Nah, kamu berpikir seperti itu ya, nak? Oke, jadi ibu pertanyakan lagi. Kalau kamu berpikir kalau orang yang punya rasa percaya diri itu harus cantik, harus pintar, Tidak Bu, semua orang berhak. semua berhak. Berarti kamu berhak nggak? Berhak. Nah, jadi apa yang kamu pikirkan bagaimana? Salah. Salah ya? Bener nggak? Salah ya? Oke, jadi kira-kira, nak, kalau itu salah, kamu tidak memberikan ataupun menampilkan kelebihan kamu di depan umum. Nah, kira-kira ini kalau terus-menerus terjadi, kira-kira dampaknya bagaimana? Saya nggak bakal, saya tuh nggak bakal dikenal sama semua orang Bu. Dan bakat Naskia itu nggak ada yang tahu Bu, cuma Naskia sih. Benar, nak. Jadi orang lain gak ada yang tahu bakat kamu, ya kan? Guru-guru gak ada yang tahu. Kira-kira bakat Naskia apa, nak? Berbicara bahasa Inggris Bu. Berbicara bahasa Inggris. Terus apa lagi? Menari. Menari. Nah, seperti itu. Seharusnya kalau ada bakat kamu ditampilkan di depan, yang lain bakalan tahu, kan? Nah, jadi Naskia gara-gara tidak percaya diri ya, jadi orang nggak tahu. Oke, jadi, nak, kira-kira tadi tuh dampaknya. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu kejadian di mana kamu tidak jadi menampilkan bakat kamu karena tidak punya percaya diri ini, nak? Pernah Bu. Apa itu, nak? Sebelum hari guru Bu, kelas kami itu disuruh nari berkelompok. Jadi kebetulan yang dipilih untuk tampil itu Bu, kelompok ini Bu. Tapi di situ dia mengundurkan diri, syukurnya ada yang ganti. Oh, begitu. Jadi, nak, apalah perasaan kamu saat itu nggak jadi nampil? Sedih Bu. Sedih ya? Kenapa coba? Karena udah capek latihan tapi nggak tampil. Nah, itu dia. Nah, kira-kira selain itu ada lagi, nak, kejadian yang lain? Ada Bu, waktu kelas kami ketunjuk untuk storytelling, Widi itu ditunjuk, Naskia itu ditunjuk Bu sama Naskia untuk tampil. Soalnya kata Naskia itu Widi itu mahir berbahasa Inggris. Jadi Bu, satu hari sebelum hari itu Widi mengundurkan diri Bu. Nah, jadi kalau seperti itu, apalah yang kamu rasakan, nak? Ya sedih juga lah Bu, karena di capek-capek latihan ujung-ujungnya ya kita. Nah, dampaknya bagaimana? Yang capek Bu, karena latihan tapi yang tampil. Nah,
Itu akibat dari apa? Tidak percaya diri. Nah, tidak percaya diri tampil depan umum ya nak ya. Nah, jadi nak, ibu bisa merasakan kesedihan kamu, capeknya kamu, ya kan? Sebenarnya pengen ya, Iya. tapi takut ya, karena merasa kamu itu tadi apa? Pikiran kamu? Pikirannya negatif. Pikirannya negatif. Apa yang kamu pikirkan tadi? Nggak mampu, terus hidup tuh nggak pintar, terus nggak cantik. Nah, seperti itu. Jadi, apa yang kita pikirkan itu kalau misalnya salah, terakhir tindakannya menjadi menjadi salah. Nah, jadi nak, ibu yakin nih dan percaya kamu itu anak yang cerdas, ya. Jadi kamu masih tetap bersikeras, pengen tidak percaya diri. Iya. Nah, kenapa? Karena saya mau semua orang tuh tidak bu, selama saya harus percaya diri. Selama ini saya pikirkan kalau saya itu jelek, nggak pintar, terus malu, nggak bisa apa-apa. Saya tuh harus mengubah semua. Karena dampaknya bagaimana kalau nggak dirubah? Nah, Kalau bisa-bisa bu, semua orang tuh pada ngomong saya, terus bakat saya tuh bu jadi sia-sia. nah iya. Jadi yang seharusnya kamu pikirkan bagaimana nak? Seharusnya saya itu berpikir bahwa saya itu bisa. Nah, jadi nak, Naskia pengen berubah. Jadi di sini ibu ada video yang akan memotivasi dan akan menambahkan rasa percaya diri kamu bertambah, ya. Jadi silakan kamu tonton videonya nak di sini ya. Oke, silakan kamu tonton. Nanti hasil dari kamu menyaksikan video ini, ibu akan tanyakan tanggapan kamu bagaimana. Oke. Silakan tonton ya. Sambutlah pagi ini dengan perasaan bersyukur. Bersyukur atas nafas dan udara yang masih engkau hirup saat ini. Bergegaslah sambut hari ini dengan semangat. Karena hari ini adalah hari yang istimewa. Hari yang penuh berkah. Hari yang menyenangkan. Hari ini kamu melangkah dengan lebih percaya diri. Hari ini kamu mengeluarkan semua potensi terbaikmu. Katakan pada dirimu, aku layak untuk berhasil. Aku memiliki segala sumber daya yang aku butuhkan untuk mencapai mimpi-mimpiku. Hari ini aku membuat pilihan yang terbaik. Hari ini aku menjadi lebih bijaksana dalam bertindak. Hari ini aku terus menebarkan kebaikan.
hari ini hal indah akan hadir dalam hidupku. Yakinlah, karena keyakinanmu adalah doa terkuat. Terima kasih Tuhan atas nikmat-Mu hari ini. Jadi setelah kamu tonton video yang Ibu sampaikan tadi, yang Ibu berikan tadi, nah kira-kira tanggapan Naskia bagaimana? Saya termotivasi untuk semangat Bu, karena saya itu ternyata memiliki bakat yang patut disyukuri. Bukan untuk takut. Seharusnya saya karena memiliki bakat itu, saya seharusnya jadi lebih berani dan nggak minder. Nah, jadi dengan adanya video ini itu bisa menambah rasa percaya diri kamu, termotivasi, ya kan? Jadi Nak, benar sekali. Jadi Ibu rasa respon kamu positif, tambah percaya diri. Dan dengan adanya itu, Ibu di sini akan meminta kamu mengisi LKPD, di mana LKPD ini akan melihat kekurangan dan kelebihan di diri kamu dan bagaimana cara mengatasi dari kekurangan kamu, ya. Oke, ini silakan diisi. Nanti diisi deh, nggak usah. Ya, bisa aja. Sudah ya? Oke, sudah selesai. Nah, di sini Naskia menuliskan kelebihannya dapat berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Ya, oke, benar. Kekurangannya kamu takut lupa atau salah dalam pengucapan katanya. Nah, di sini cara mengatasinya rajin berlatih dan menghafal. Oke, jadi kita lihat lagi di sini setelah menulis kelebihan dan kekurangan kamu, kemudian mengetahui cara yang tepat untuk mengatasi kekurangan tersebut sebagai langkah untuk membangun rasa percaya diri. Coba kamu rumuskan manfaat percaya diri dalam aktivitasmu sehari-hari. Apa manfaat dari rasa percaya diri dalam sehari-hari, Nak? Jadi Bu, kita tuh bisa dikenal orang, terus orang itu membanggakan sama kita, terus bakat kita tuh juga nggak sia-sia gitu. Oke, iya benar sekali. Nah, Ibu bangga nih, banyak manfaatnya ya Nak ya. Jadi dengan adanya banyak manfaat itu, kamu harus tetap rasa percaya diri itu harus ada. Hilangkan rasa takut tadi, dihilangkan rasa ataupun pikiran yang negatif tadi. Oke, jadi Nak, dengan adanya LKPD tadi, nah jadi Ibu mau nanya ini, setelah mengisi LKPD, nah kamu apa yang kamu rasakan selama proses konseling ini apa Nak? Tenang Bu, terus lega, seru.
seru. Oke. Bagaimana masalah kamu? Kira-kira sudah teratasi atau bagaimana? Sudah. Sudah ya. Nah, jadi kalau misalnya kamu merasakan tenang, lega, nah jadi di sini ibu juga merasakan senang. Akhirnya kamu merasa lega ya dengan cerita masalahnya dengan ibu. Nah, jadi di sini ibu turut bahagia. Nah, jadi di sini ibu pengen tahu nih, kedepannya rencana kamu untuk membangun rasa percaya diri kamu itu bagaimana? Pertama Bu, Naskia bakal ngilangin pikiran negatif Naskia. Pikiran negatif yang bagaimana, Nak? Seperti pikiran negatif yang menganggap Naskia itu nggak bisa, terus menganggap dia Naskia itu jelek, Iya. terus menganggap dia Naskia itu nggak pintar. Terus langkah yang selanjutnya itu Naskia bakal latihan di depan cermin. Itu bisa kan Bu? Bisa Nak. Jadi ketika kamu mau nampil berlatih dulu di cermin gitu maksud kamu ya? Boleh, bisa. Ada lagi Nak? Terus Naskia itu bakal latihan berbicara. Ya benar sekali, bisa melatih kemampuan ya. Jadi sebelum nampil dilatih dulu kemampuannya biar nggak lupa ya kan. Tadi kekurangannya tadi apa? Takut salah ya kan, takut lupa. Iya benar sekali. Nah jadi kira-kira ada lagi yang mau direncanakan lagi? Kiranya cukup sampai situ aja. Cuma itu aja, 3 itu aja rencananya. Ya, ibu harap rencana yang 3 ini Nak kamu laksanakan. Nah kalau misalnya nanti ada kendala kembali, kamu boleh jumpain ibu. Boleh sayang. Ibu dengan senang hati kamu jumpai, kita bicara lagi. Dengan masalah yang berbeda juga boleh ya. Tapi untuk ini dulu kita selesaikan bagaimana perkembangan kamu untuk membangun rasa percaya diri. Tapi ibu yakin kamu pasti bisa. Ya. Jadi kira-kira kamu sudah menemukan solusinya nih. Nah, jadi alhamdulillah kalau sudah begitu. Nah, kira-kira ada lagi yang mau dibahas Naskia ke ibu Nak? Cukup sampai sini. Cukup sampai sini aja. Nah, jadi Nak, kalau misalnya cukup sampai sini saja, sebelum kita tutup proses konselingnya, jadi di sini ibu ingin Naskia simpulkan dari pertemuan konseling kita ini apa-apa saja. Kalau bukan hanya orang yang cantik atau yang pintar saja yang boleh jadi orang yang percaya diri, semua orang itu berhak dan percaya diri itu banyak manfaatnya. Nah, banyak manfaatnya kan percaya diri. Oke, jadi kira-kira nih rencana Naskia apa aja tadi? Coba simpulkan. Menghilangkan pikiran yang negatif, terus berlatih di depan cermin, dan berlatih berbicara. Iya benar sekali. Nah ini tadi ibu lihat kamu memainkan pulpen terus ya. Mungkin itu yang meredakan rasa percaya diri kamu itu supaya meningkat ya. Takut juga ya, mungkin takut salah ya. Sering seperti itu di kelas. Oke, iya. Jadi nanti dari situ nanti mungkin akan berkurang ya. Jadi Nak, dengan adanya seperti itu kesimpulan kamu sudah pas. Nah, jadi di sini sebelum ibu tutup proses konselingnya, ibu harapkan kamu mengisi evaluasi proses dan hasil ini akan ibu kirimkan ke WhatsApp kamu. Jadi di sini ibu bisa melihat apakah kamu sudah paham atau belum dari proses konseling kita dan bagaimana penilaian kamu terhadap ibu ya. Oke, ada bawa handphone kan Pak? Ada. Silakan diisi yang sudah ibu berikan di WhatsApp ya. Oke. Ibu tunggu ya.
Kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang kurang jelas, silakan ditanyakan sama ibu, ya. Oke. Silakan dikerjakan. Sudah? Oke. Jadi di sini kamu sudah melakukan evaluasi proses dan melakukan evaluasi hasil. Nah, jadi sebelum Ibu akhiri pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita hari ini diberikan keberkahan, ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, jadi di sini Ibu harapkan Naskia boleh datang lagi ke sini, ya, ceritakan bagaimana perkembangan dari rencana-rencana kamu untuk membangun rasa percaya diri kamu. Dan kalau misalnya Naskia pengen cerita masalah yang lain, boleh. Nah, jadi setelah ini Naskia mau kemana nih? Langsung pulang. Mau langsung pulang ya. Oke lah kalau begitu. Hati-hati di jalan, tetap semangat belajar. Besok ujian kembali lagi, ya kan? Oke, hati-hati di jalan ya, Nak. Makasih sudah jumpain Ibu ya, Nak ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.